Zodiac Killer. Begitulah pembunuh ini menamai dirinya dalam serangkaian surat yang dikirim kepada media di wilayah setempat. Zodiac mulai meneror California Utara pada akhir tahun 1960 melalui pembunuhan mengerikan, surat-surat publik yang penuh dengan ancaman, tuntutan tidak masuk akal, dan sandi-sandi misterius tentang identitasnya. Teka-teki pembunuhan rumit yang dibuatnya sangat menyulitkan penegak hukum, pemecah kode profesional, dan kriminolog selama hampir 5 dekade. Selain surat, Zodiac juga pernah mengirim 4 kriptogram ataupun sandi. Dari 4 kriptogram yang pernah dikirim, hanya 1 yang berhasil terpecahkan. Zodiac mengisyaratkan dia telah membunuh setidaknya 37 korban. Setelah mengejek polisi dan masyarakat dengan hampir 2 lusin pesan, ia tampaknya menghilang pada akhir tahun 1970-an. Berikut ini kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh Zodiac Killer. Santa Barbara. Robert Domingos dan Linda Edward. Keduanya merupakan siswa di Lompoc High School, California Selatan. Pada hari Selasa di awal Juni 1963, pasangan ini berencana menggunakan hari senior untuk berjemur di salah satu pantai dekat Taman Gaviota. Keesokan harinya, kedua remaja ini tidak pulang ke rumah. Ayah Robert kemudian pergi mencari mereka ke pantai dan mendapati tubuh mereka terbaring bersama di dalam reruntuhan gubuk yang hancur. Para korban yang diikat dengan tali tampaknya berusaha melarikan diri, tetapi gagal dan ditembak hingga tewas. Robert ditembak sebanyak 11 kali, sementara Linda ditembak 9 kali. Si pembunuh tampaknya berniat membakar mereka di dalam gubuk, tetapi gagal menyalakan api. Berdasarkan berbagai petunjuk yang diperoleh penyidik, Departemen Sheriff Santa Barbara mengumumkan adanya hubungan zodiak dalam kasus ini. Venesia. Pada malam Natal, seorang wanita bernama Betty Lou Jensen bersama kekasihnya David Faraday berniat untuk menghadiri sebuah konser. Mereka berjanji kepada orang tua Betty untuk pulang pada pukul 11 malam. Sebelum pergi ke tempat konser, mereka berhenti sebentar di Danau Herman. Beberapa saat kemudian, terdapat sebuah mobil yang parkir tidak jauh dari mobil mereka. Mobil itu kemudian pergi dan tidak lama setelah itu kembali lagi. Kali ini mobil itu parkir tepat di belakang mobil mereka dengan menyalakan lampu yang sangat menyilaukan mata kedua pasangan itu. Si pengemudi kemudian turun dari mobil dengan membawa senjata. Tanpa disangka, pengemudi itu langsung menembak kedua pasangan itu hingga kritis. Tak lama setelah itu, pengemudi lain yang melintas segera menghubungi polisi. David berhasil dievakuasi. Ia masih bernafas tetapi dalam keadaan kritis, sementara Linda tewas di lokasi kejadian. Penyelidik percaya bahwa dua remaja itu kemungkinan adalah target acak yang dibunuh oleh orang asing untuk alasan yang tidak diketahui. Riverside. Cherry Bates adalah seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang saat itu tinggal bersama ayahnya Joseph. Pada 30 Oktober 1966, dia meninggalkan pesan yang berbunyi, "Ayah, saya pergi ke perpustakaan RCC." Keesokan paginya, tubuh Cherry ditemukan terbaring tidak jauh dari perpustakaan. Korban telah ditusuk beberapa kali dan tenggorokannya disayat. Polisi juga menemukan sebuah arloji pria di TKP, jejak dari sepatu boot militer, dan beberapa percikan darah yang telah kering di tangan korban. Dompet Cherry masih utuh dan otopsi tidak menunjukkan adanya bukti kekerasan seksual. 1 bulan setelah pembunuhan, kantor surat kabar lokal dan Departemen Kepolisian menerima surat ketikan yang berjudul pengakuan. Selanjutnya, pada bulan April 1967, perusahaan surat kabar, polisi, dan ayah Cherry Bates kembali menerima surat yang hampir sama dengan surat sebelumnya. Surat itu ditandatangani dengan simbol yang menyerupai huruf Z. Pada tahun 1969, penyidik California mendapat laporan dari polisi Riverside terkait kesamaan kasus pembunuhan yang terjadi pada 2 tempat tersebut. Sherwood Morrill, yang saat itu menjadi pemeriksa dokumen untuk Departemen Kehakiman California, menyimpulkan bahwa Zodiac bertanggung jawab atas catatan yang terkait dengan kasus Bates. Zodiac kemudian mengirim surat ke kantor surat kabar The Los Angeles Times. Surat itu berisi pesan yang menyatakan bahwa ia merupakan pembunuh dari Cherry Bates. Bertahun-tahun kemudian, polisi Riverside membantah kasus itu dilakukan oleh Zodiac. Polisi lebih mencurigai seorang pria yang merupakan mantan kekasih Cherry.
Untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, polisi mencoba mencocokkan hasil DNA dari mantan kekasih Bates dan DNA yang berasal dari rambut pelaku pada saat kejadian. Akan tetapi, DNA tidak cocok dan tersangka juga membantah keterlibatannya dalam kasus itu. Danau Berwisya. Pada hari Sabtu di akhir September, Brian Hartnell dan Cecilia Steppard sedang bersantai di tepi Danau Berwisya. Tak lama setelah itu, seorang pria muncul memegang senjata dengan kepala tertutup. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan uang dan mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Orang asing itu menyuruh Cecilia mengikat tangan Brian. Setelah itu, dia juga mengikat tangan Cecilia. Dan tanpa banyak peringatan, dia segera menancapkan pisau besar ke punggung Brian sebanyak 6 kali. Kemudian menikam Cecilia sebanyak 10 kali. Pria itu kemudian berjalan ke mobil Brian untuk menggambar lingkaran silang di pintu dengan tanggal dan lokasi serangan sebelumnya. Tanggal 27 September 69, waktu 6.30 dan notasi dengan pisau. Pada pukul 19.40, seorang pria menelpon Departemen Kepolisian Napa untuk melaporkan pembunuhan ganda. Penelpon itu menggambarkan ciri-ciri mobil Brian, mengarahkan polisi ke tempat kejadian kejahatan, dan mengaku, "Saya yang melakukannya." Polisi melacak panggilan tersebut, yang ternyata berasal dari telepon umum di tempat cuci mobil Napa. Cecilia meninggal 2 hari kemudian, sementara Brian berhasil diselamatkan. San Francisco. Paul Steen yang berusia 28 tahun, bekerja sebagai supir taksi di San Francisco. Malam itu, Steen mengambil penumpang tujuan Presidio Heights. Di persimpangan Washington dan Cherry Street, penumpang kemudian menembak kepala Steen dan merobek baju belakangnya. Pria itu pergi tepat sebelum polisi datang. Siaran pers di radio setempat menyatakan bahwa pelaku memiliki kulit berwarna putih. Hal ini membuat polisi hanya berfokus pada pria berkulit putih hingga memudahkan Zodiac untuk lolos. Kasus ini dianggap sebagai perampokan sampai kantor surat kabar The San Francisco Chronicle menerima amplop berisi surat dari The Zodiac. Surat ini dimulai dengan pernyataan, "Saya adalah pembunuh pengemudi taksi." Amplop itu juga berisi sepotong kemeja Paul Steen yang terdapat darah. Zodiac juga menyangkal bahwa dia telah meninggalkan sidik jari. Modesto area. Pada hari Minggu di akhir Maret, Kathleen Jones yang berusia 22 tahun membawa putrinya yang masih bayi untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Kathleen juga hamil 7 bulan saat itu. Ketika dia melakukan perjalanan di Highway 132 Modesto, kendaraan lain menepi di samping stasiun wagon, dan pengemudi tampak memberi tanda bahwa Kathleen harus menepi. Di sisi jalan, pengemudi menjelaskan bahwa roda belakang Kathleen longgar. Ia menawarkan bantuan untuk memperbaikinya. Tetapi sebaliknya, pelaku malah melonggarkan mur roda, dan roda jatuh ketika Kathleen mencoba untuk pergi. Pria itu kemudian menawarkan untuk mengantar Kathleen ke stasiun terdekat. Ketika berada di mobil, pelaku mengancam akan menyakiti anaknya. Akhirnya Kathleen menarik putrinya dan melompat dari mobil. Seorang pengemudi lain yang lewat membawa Kathleen ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat dari Zodiac menyatakan perjalanan yang menarik dengan seorang wanita dan bayinya. Albany. Pencarian petunjuk baru dalam kasus Zodiac mengarahkan para penyidik melintasi Amerika Serikat ke Albany. Kantor surat kabar Albany Times Union menerima amplop bertanda pos 1 Agustus 1973 dengan lingkaran melintang yang digambar di sudut tanpa alamat pengirim. Surat itu berbunyi, "Anda salah, saya tidak mati atau di rumah sakit. Saya masih hidup dan saya akan mulai lagi." Di bawah ini adalah nama dan lokasi berikutnya. Tapi, Anda sebaiknya bergegas karena saya akan bunuh dia pada 10 Agustus jam 5 sore. Albany adalah kota yang menyenangkan. Pada Mei 2018, Departemen Kepolisian Vallejo mengumumkan mereka akan mencoba mengumpulkan DNA Zodiac dari bagian belakang perangko yang pernah ia gunakan untuk mengirim surat. Analisis oleh lab swasta diharapkan dapat menjadi teknik baru yang canggih dan mampu memisahkan DNA dari lem yang ada di bagian belakang perangko. Namun, hingga bulan Desember 2019, tidak ada hasil sama sekali yang dilaporkan oleh kepolisian.